Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang tanggung jawab periklanan dalam perusahaan. Anggota kami terdiri dari Anissa Armitri Sayani, NIM 2019-1149, Ineke Betania Wijayanti, NIM 2019-11450, Fauzia Paramita, NIM 2019-11459, Nurian Susanto, NIM 2019-11462, Alfia Rizky Febriana, NIM 2019-11134, Arinal Mona, NIM 2019-11584, Rizky Irgiatna Putra, NIM 2019-11626, Karuniawan Mahardika, NIM 2019-11643, Rafli Nazmi, NIM 2019-11655. Pertanggungjawaban perikanan dalam perusahaan. Bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengandung materi yang berstruktur sebagai berikut. 1. Produk liability. Tanggung jawab perdata secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami akibat mengkonsumsi produk yang dihasilkannya. Kedua, professional liability. Tanggung jawab perdata yang didasarkan pada tanggung jawab secara langsung atas dasar perjanjian kontrak dari pelaku usaha pemberi jasa atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat memanfaatkan jasa yang diberikannya. Selanjutnya, dalam bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengandung materi yang berstruktur sebagai 3. Constructor liability. Tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian dari pelaku usaha baik dari barang maupun jasa yang dihasilkan atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengonsumsi barang yang dihasilkannya atau memanfaatkan jasa yang diberikannya. 4. Criminal liability. Tanggung jawab pidana dari pelaku usaha atas tanggung jawabnya keselamatan dan keamanan konsumen. Dari bentuk tanggung jawab pelaku usaha di atas, pengiklan bertanggung jawab atas informasi yang benar tentang produk yang diberikan kepada media iklan, dan media iklan harus memperhatikan ketepatan antara iklan yang ditayangkan dengan pesan iklan yang diberikan oleh pengiklan. Karena itu, media iklan bertanggung jawab terhadap iklan jika terjadi perubahan dalam penerbitan yang berbeda dari informasi yang asli yang telah ditetapkan oleh pengiklan menjadi iklan yang menyesatkan. Periklanan merupakan bentuk promosi yang paling banyak digunakan perusahaan dalam mempromosikan produknya. Melalui promosi dapat dilakukan kegiatan untuk memperkenalkan hasil produksinya pada suatu barang yang diperdagangkan. Untuk menarik minat beli konsumen terhadap produk yang akan diperdagangkannya, di dalam pengembangan perdagangan telah dihasilkan sebagian varian barang dan jasa yang dapat ditawarkan kepada konsumen. Produk ini menjadikan aktivitas pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan yang besar dengan cara mengesampingkan hal-hal hak-hak konsumen. Pihak perusahaan periklanan dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah diperiklankan dengan tujuan untuk melindungi konsumennya sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UUPK. Hal yang terpenting adalah pelaku usaha dalam mengiklankan suatu produk atau barang harus memberikan informasi yang benar, jujur atau apa adanya, dan tidak mengelabui konsumen, sebab mendapatkan informasi yang benar dan jujur adalah hak konsumen. Informasi tersebut dapat menghindari terjadinya hal-hal yang berdampak negatif dan dapat merugikan pihak perusahaan produksi maupun pihak konsumen. Oleh karena itu, pelaku usaha harus siap bertanggung jawab kepada konsumen. Pelaku bisnis yang bertanggung jawab. Selain intervensi pemerintah dalam pasar untuk melindungi konsumen, baik yang bersifat disipliner melalui penegakan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan dan atau pengenaan sanksi dan upaya pemulihan, atau berbasis pendidikan dan informasi, dan di samping tindakan perlindungan diri konsumen seperti melalui pembentukan organisasi atau asosiasi konsumen
dan partisipasi dalam kampanye untuk melindungi hak dan kepentingan mereka sendiri. Bisnis juga memiliki peran penting untuk memainkan visa-visa perlindungan konsumen. Bisnis sebenarnya adalah komponen ketiga yang melengkapi segitiga untuk sistem perlindungan konsumen secara komprehensif. Ketentuan hukum utama untuk melindungi konsumen di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 20 April tahun 2000. Pelanggan adalah lifeline sebagai besar bisnis untuk memastikan pertumbuhan dan keberhasilan jangka panjang yang berkelanjutan untuk bisnis mereka. Pemilik dan manajer bisnis harus mampu memahami tuntutan konsumen dan mengantisipasi tren masa depan, memperhatikan jejak pendapat, umpan balik, dan sikap konsumen, serta menanggapi keluhan konsumen secara tepat, waktu, dan efektif. Selain terus meningkatkan desain produk, produksi, dan pengiriman. Keamanan dan kewajiban produk. Menurut Undang-Undang Nomor 8, produsen atau pabrik produk akan bertanggung jawab atas produk kecuali jika produk yang dimaksud mereka diimpor ke Indonesia oleh importer independen. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 8 menetapkan bahwa pelaku bisnis, misalnya produsen atau importer, yang menjual barang ke pelaku bisnis lain, misalnya pengecer atau penjual, akan bertanggung jawab atas klaim konsumen dan atau kompensasi jika a. pelaku bisnis lain tersebut menjual barang kepada konsumen tanpa membuat perubahan apapun pada barang tersebut, atau b. pelaku bisnis lain tersebut dalam transaksi jual beli tidak memiliki pengetahuan tentang perubahan barang yang dilakukan oleh pelaku bisnis, atau barang dan layanan tidak sesuai dengan sampel, kualitas, dan komposisi yang disebutkan sebelumnya. Setiap konsumen yang telah menderita kerugian dapat mengajukan tuntutan terhadap pengusaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau melalui proses peradilan di pengadilan negeri terkait. Praktik tidak adil dan iklan yang menyesatkan. Praktik tertentu dianggap tidak adil dan dengan demikian dilarang oleh Undang-Undang Nomor 8. Hal ini termasuk antara lain sebagai berikut. 1. Memproduksi barang atau menyediakan layanan yang tidak sesuai dengan standar atau ketentuan. Tidak menyebutkan tanggal kadaluarsa atau periode penggunaan barang yang terbaik. Tidak tanda kutip halal ketika dinyatakan demikian. Tidak memberikan detail tertentu tentang barang. 2. Menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan barang atau layanan secara palsu seolah-olah mereka memiliki diskon. Tidak tersedia, tidak mengandung cacat tersembunyi, tidak berbahaya, atau tidak tanpa efek samping. 3. Menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan yang salah atau menyesatkan tentang harga atau kegunaan dari atau kondisi atau hak atau kompensasi terkait barang atau layanan tertentu dan diskon yang ditawarkan atau hadiah menarik. 4. Dalam penjualan atau lelang, menipu atau menyesatkan pelanggan dengan menaikkan harga atau biaya sebelum melakukan penjualan. 5. Menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan barang atau layanan dengan menawarkan hadiah gratis jika ini tidak diberikan seperti yang dijanjikan, selain kegiatan terlarang atau hadiah menarik. 4. Dalam penjualan atau lelang, menipu atau menyesatkan pelanggan dengan menaikkan harga atau biaya sebelum melakukan penjualan. 5. Menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan barang atau layanan dengan menawarkan hadiah gratis jika ini tidak diberikan seperti yang dijanjikan, selain kegiatan terlarang di atas. Undang-Undang Nomor 8 juga melarang atau mengatur tindakan tertentu yang berkaitan dengan bidang-bidang berikut. Agen periklanan yang menghasilkan iklan yang menyesatkan, tidak tepat atau eksploitatif. Tawaran, promosi atau iklan obat-obatan, suplemen makanan, peralatan kesehatan atau layanan kesehatan dengan menjanjikan hadiah tertentu. C. Menawarkan barang atau layanan yang dimaksudkan untuk diperdagangkan dengan hadiah yang diberikan melalui lotre, dan menawarkan barang atau layanan dengan pesanan di muka dan paksaan atau metode penjualan lain yang mungkin mengganggu konsumen. Sekian
Sekian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.